beliau tidak mempunyai kesabaran yang revolusioner, berarti ya beliau ini adalah kader yang gagal di PDI Perjuangan. Seorang kader partai harus mempunyai disiplin dan berpolitik. Cuman berpolitik itu adalah untuk pengabdian yang lebih, bukan untuk hanya sekedar mencari kekuasaan. Di sana kan terkenal dengan banyak kiainya. Yeah. Kenapa mereka saja bisa memilih perempuan? Lebih ekstrim di Jawa Timur daripada Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berkesempatan sowan ke daleme Pak Ketua DPRD Demak sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan. Lama saya tak main ke sini ya Pak. Kegiatannya sekarang apa Pak kaitan dengan kedewanan? Ya, sebelumnya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kegiatan rutinitas agenda kedewanan ya, terkait dengan yang lagi ngetren sekarang COVID-19. Artinya kita sosialisasi sambil bagaimana menyadarkan masyarakat terkait dengan kedisiplinan protokol COVID-19 ini. Gitu. Ini COVID untuk Dewan kegiatannya kegiatan rutinitasnya agak berbeda atau tidak? Ya, mestinya berbeda. Jadi sekarang kalau rapat paripurna ya dengan webinar. Gitu. Ini selain COVID kan sedang ramai pilkada Pak, nanti 9 Desember. Persiapan PDI bagaimana untuk dengan Mbak Esti sama Esti Jos Pak Joko Istana? Ya, alhamdulillah bahwa yang pertama terkait dengan Rekom, alhamdulillah Kabupaten Demak ini masuk di tahapan awal. Yeah. Jadi kita bisa persiapan lebih awal terkait dengan pemenangan pasangan Esti Jos. Bahwa sekarang ini kita sedang melakukan pendataan terkait dengan saksi secara kepartian, bahwa kita punya PSPN, kita koordinasikan dengan PSPN untuk saksi secepatnya selesai di bulan pertengahan Agustus ini. Yeah. Mbak Esti wakil bendara gitu. Yeah. PDI kepala daerah di Demak terjeda siapa Pak? Terjeda tahun berapa? Jadi 2004 sebenarnya Bu Endang itu dari 2002 Yeah. sampai dengan 2006 Yeah. beliau. Terus setelah itu Pak Taftayani satu periode kedua Pak Yani lagi, cuman belum sampai akhir beliau meninggal, diganti dengan Pak Dakirin. Yeah. Berarti kan jeda 2 periode. 2 periode. Oh, 3 periode ini. Pak Nasir itu kan kita bukan sebagai pengusung, tapi kita sebagai pendukung. 3 periode ya berarti. Iya. 3 periode berapa tahun itu berarti? 15. Ini dengan Mbak Esti kira-kira bagaimana?
hitung-hitungan untuk mengakhiri puasa 3 periode itu? Alhamdulillah untuk 2019 ini kan tahun hokinya PD Perjuangan Kabupaten Demak. Alhamdulillah bisa kita rebut setelah 2 kali di pileg kita kalah. Dari 2004, 2009 itu kita 16 kursi. 2009, 2014 kita 8 kursi. 14 19 itu kita 8 kursi. 19 ini alhamdulillah kita bisa 11 kursi. Dan yang terbanyak? Alhamdulillah itu. Jadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri. Karena lebih dari 10%. Minimal 10 ini 10 kursi ya. 11. Jadi awal tahun yang baik ini kemenangan PD Perjuangan, semoga semangat ini bisa dibawa nanti pada saat pilkada. Untuk mengakhiri 3 periode. Ya, paceklik 3 periode. Paceklik. Jadi kita koalisi sudah pasti dengan Golkar, dengan PKB, dengan PAN, dan Demokrat. Itu 31 kursi. Kalau secara kursi berarti kita mayoritas di parlemen. Cuman pilkada kan tidak bisa dihitung dari gemuk dan tidaknya koalisi. Profil. Nah, terkait dengan kapasitas calon ini yang kita perlukan. Bahwa Mbak Esti secara kapasitas mumpuni. Karena beliau ini seorang dokter dan sekaligus sarjana ekonomi. Mempunyai 2 gelar ini kan tidak sembarang orang. Artinya terkait dengan kapasitas dan kapabilitasnya beliau di atas rata-rata. Kedua, beliau juga sekolahnya dari awal dari pesantren juga. Artinya walaupun beliau ini seorang perempuan, tapi terkait dengan wawasan keagamaannya juga mumpuni. Sehingga dengan kriteria-kriteria seperti itu, PD Perjuangan mengajukan calon untuk menjadi bupati. Dan alhamdulillah pasangannya juga Pak Joko, orang yang pengalaman di dalam birokrasi. Jadi hampir sebagian umurnya ada di birokrasi. Sehingga terkait dengan birokrasi ya pastinya beliau mumpuni. Ini perpaduan junior dan senior. Nah, itu yang muda dan yang senior. Mestinya terkait dengan kesabaran dan sebagainya Pak Joko pasti sudah mumpuni, sehingga bisa memberikan masukan yang baik terkait terhadap Mbak Esti ini. Saling melengkapi. Pak Mugi ya yang nanti yang sementara ini sebagai calon rival nih Pak ya. Pak Mugi kan juga dulu mantan ketua DPC PDIP. Bagaimana Pak untuk kepartian dengan Pak Mugi? Jadi yang jelas partai kita itu terbuka, siapapun boleh mendaftar lewat PD Perjuangan karena itu hak warga negara. Sehingga kemarin memang pada saat pendaftaran itu ada 2 calon untuk bupatinya, yaitu Mbak Esti dan Pak Mugi. Setelah proses, sebenarnya DPC ini kan proses hanya pada penerimaan berkas saja. Untuk selanjutnya kita serahkan ke DPP melalui DPD. Yang mengadakan fit and proper test pun ada di DPD. Sehingga kita hanya penyaji data saja. Jadi kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menentukan calon PD Perjuangan di Kabupaten Demak. Artinya bahwa sesuai dengan mekanisme partai kita sudah membuka, berarti
terpenuhi. Iya. Jadi fit and proper test sampai dengan survei dan sebagainya, dan DPP menentukan yang direkomendasikan Mbak Esti dan Pak Joko Sutanto. Iya. Karena Pak Mugi sebagai kader PDI Perjuangan harusnya ya tetap di dalam dan tegak lurus bagaimana partai ini bisa memenangkan pertarungan. Tapi ini yang terjadi kan malah lain, sehingga beliau keluar dari, tapi yang jelas beliau belum menyatakan keluar, tapi kalau dapat KTA dari Gerindra. Sudah dapat. Sudah dapat dan kita ada dokumentasinya. Artinya kalau ada kader yang seperti itu ya sekaligus itu adalah untuk konsolidasi partai. Ya. Jadi kalau beliau tidak mempunyai kesabaran yang revolusioner, berarti ya beliau ini adalah kader yang gagal di PDI Perjuangan karena tidak mempunyai kesabaran revolusioner itu. Nah, itu yang sudah ditanamkan di PDI Perjuangan, sehingga untuk mencalonkan diri menjadi eksekutif atau kepala daerah ya semuanya punya hak, tapi mekanisme partai kan punya mekanisme. Ketika kesepakatan itu sudah turun, kita harus tegak lurus. Artinya bahwa rekomendasi sudah turun kepada Mbak Esti dan Pak Joko, ya kita harus tegak lurus karena untuk memenuhi kesepakatan yang sudah dituangkan oleh DPP partai. Dan itu jenengan menyebutnya tidak punya kesabaran revolusioner dan kader yang gagal. Betul. Karena kalau kita sabar, politik itu satu juga kuncinya kesabaran. Sabar sehingga memberikan kesempatan kepada yang lain. Karena yang jelas sesuai dengan ideologi partai bahwa kita untuk jabatan, karena kita menyadari bahwa kita selama ini kalau tidak direkomendasikan partai ya tidak bisa menjadi duduk di legislatif. Yeah. Pak Mugi sudah 3 kali diberikan rekomendasi di kabupaten 2 kali, provinsi sekali, yeah. kali. Dengan ada 2 kader, yang satu katakanlah walaupun belum menyatakan keluar, tetapi sudah mendapatkan KTA. Ini kemungkinan jadi solid atau ada potensi nanti ada perpecahan, Pak? Insya Allah untuk Kabupaten Demak kita sudah melakukan konsolidasi. Jadi dengan beliau mendapatkan KTA dari partai lain, ini kan kita jadikan konsolidasi partai. Yeah. Ya, sehingga kita tanamkan hal seperti itu sampai dengan tingkat rantai. Yeah. Jadi kita fokus bagaimana kita dan koalisi memenangkan Mbak Esti dan Pak Joko. Yeah. Jadi untuk urusan tetangga sebelah kita tidak ikut campur. Tapi kan tetap ya, memantau. Kita melihat daripada berpikir menghabiskan energi untuk berpikir ke mereka, kita lebih baik fokus bagaimana memenangkan Esti Jos ini. Yeah. Untuk Mbak Esti, kalau dengar kabar-kabar, karena dia perempuan kan tentu ada hambatan-hambatan dari untuk itu, ada resistensi itu nggak sih, Pak? Bupati perempuan itu di Demak. Jadi kalau melihat pengalaman yang dulu mungkin ada sedikit resistensi. Cuman sekarang ini kan sudah banyak contoh, Yeah. bahwa
seorang wanita bisa memimpin. Contoh di Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah, kan begitu. Bu Risma di Kota Surabaya. Dan kita bisa melihat kinerja beliau-beliau itu, walaupun perempuan, tapi kerjanya melebihi laki-laki. Yang penting juga di daerah hijau. Juga di daerah hijau. Yang penting sekarang ini kan kinerja. Tugas utama pemimpin itu mensejahterakan masyarakat. Ya. Kalau mereka mampu dan mumpuni, kenapa tidak? Jadi bahwa menurut Islam kan perempuan bukan di belakang, tapi di samping gitu. Artinya bahwa terkait dengan pemerintahan, ya perempuan tidak ada salahnya untuk maju menjadi kepala daerah. Karena itu bukan alasan atau dijadikan sebagai peluru untuk menyerang Mbak Esti. Ya pastinya kadang-kadang kita bertarung dalam pilkada ini kan tidak hanya visi misi yang kita kemukakan. Kadang-kadang serangan hal seperti itu ya tetap ada. Ya mestinya pilkada ini sebenarnya kan untuk memberikan pembelajaran bagaimana masyarakat berdemokrasi. Sehingga mau pilih perempuan ya kita hormati, pilih laki-laki ya kita hormati. Bagaimana seorang laki-laki menghargai perempuan? Kalau perempuan saja tidak boleh menjadi pimpinan. Padahal kalau laki-laki tidak ada perempuan ya repot juga kan itu. Dan itu contoh di daerah hijau di Jawa Timur dan Surabaya. Itu tidak ada alasan untuk mempertanyakan itu lagi. Terkait dengan agama sudah clear kan. Ibu Khofifah bisa jadi gubernur di sana. Lawannya kemarin ya bukan orang sembarangan. Pak Saifullah Yusuf itu kan jelas. Jadi saya pikir dikotomi pria wanita ini harus selesai di sini. Komunikasi dengan PKB, Golkar, Demokrat, PAN, partai pengusung lainnya bagaimana Pak sejauh ini? Ya tetap kita koordinasi bagaimana nanti menggodok terkait dengan tim kampanye. Tim kampanye kan koalisi dan partai dan strategi pemenangan pemilu. Yang terpenting bagaimana kita mengamankan suara-suara yang kemarin memilih partai-partai kita, sehingga itu tidak lari ke yang lain, tapi tetap solid dengan kepartainya masing-masing. Insya Allah itu akan bisa memenangkan S3. Targetnya berapa persen sih Pak kalau hitung-hitungannya? Jadi siapapun lawannya nanti loh. Tinggal melihat kandidat. Ada berapa? Kalau ada sepasang, berarti kan hanya 2. Berarti target kita ya di atas 50% kan? Berarti 60%. Kandidat hanya ada 2. Kemungkinan ada 2. Kemungkinan ada 2. Maksudnya kita pasang target ya 60% kan sudah bagus. Apalagi ini nasionalis bergabung. PKB ada di sini juga. PKB dengan 9 kursi. PDI mestikan kita mengurus yang nasionalis. PKB ya mestinya dengan strukturnya, dengan underbone-nya mestinya diurus oleh PKB. Sehingga kalau kita bisa melihat segmen kita masing-masing mengamankan suara itu ya insya Allah kemenangan di tangan. Yang kedua soliditas dari partai-partai ini. Terkait dengan internal masing-masing ya harus solid. Karena kalau internal partai ini solid, 50% kemenangan sudah ada di kita. Dan ini sudah mulai jalan mesin. Sudah. Sedang di pemanasan atau sudah? Jadi ya pemanasan tinggal start aja. Karena start kita akan kita mulai pasca pendaftaran secara resmi. Tanggal berapa tuh Pak pendaftaran? 4 September.
itu star gaspol. Secara ya maksudnya gaspol remblong. Siapapun lawannya nanti. Siapapun lawannya. Oke. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi untuk ini. Terima kasih. Ini tadi perbincangan singkat kami dengan Pak Slamet. Bila belum tahu, beliau itu memegang rekor suara terbanyak berapa kali, Pak? Di 2 kali kayaknya. 2 kali, alhamdulillah. 2 kali. Ya. Jangan lupa ikuti kabar-kabar selanjutnya di channel Kabar Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.